Adanya rencana Starlink, layanan jaringan internet berbasis satelit yang akan masuk ke Indonesia, apakah ini akan mengganggu persaingan industri telekomunikasi tanah air? Ya, bisa mengganggu kalau kita tidak siap-siap ya, Indonesia tidak siap-siap. Ya, itu ada keputusan biasanya dari regulator juga, sama dari hukum ya, dari peraturan Mhm. perundang-undangan. Memang Starlink itu akan masuk sebaiknya wajib bekerja sama dengan operator yang sudah ada di Indonesia, existing. Tidak boleh langsung jual ke pelanggan ya, B2C. Ya kalau mau B2C harus melalui perusahaan yang ada di Indonesia dulu gitu. Jangan sampai mengganggu tadi. Lebih bagus lagi kalau dia akan berubah menjadi anggap aja sebagai backhaul-nya untuk menyambungkan daerah-daerah yang tidak terjangkau. Yang jadi sebagai complementary ya, Mhm. komplemennya. Kan di daerah yang sudah padat tadi, ada pemain baru, bukan. Tapi dia akan melengkapi daerah-daerah yang sudah terjangkau dengan fiber optik contohnya gitu ya. Oke, artinya harus bekerja sama dengan provider telekomunikasi yang sudah existing saat ini ya Pak Ian, tidak boleh berdiri Iya. sendiri. Nah, Lalu seperti apa sih ya. strategi dan inovasi yang perlu dilakukan oleh para operator telekomunikasi nanti jika betul-betul hanya ada 3 provider telekomunikasi supaya bisa terus tetap beradaptasi dengan berbagai dinamika maupun perkembangan teknologi maupun IoT saat ini? Ya, ke depannya itu kalau kita lihat kalau sekarang istilahnya mereka itu menjual cuma voice ya, kemudian juga data, gambar ya, numpang lewat. Ke depannya itu nanti selalu kita bilang SaaS gitu ya, software as a service. Jadi mereka juga jualan software, kerjasama dengan perusahaan penyedia software. Jadi masyarakat B2C-nya, bisnis suka customer-nya, customer atau pelanggan tidak perlu berlangganan tadi, misalkan saya menggunakan Office gitu ya, Office punya, ya telepon berlangganan, pas kita beli pulsa atau berlangganan FMC, itu juga berikut Office-nya juga, jadi ada nilai tambahnya. Atau juga infrastruktur sebagai service. Jadi dengan adanya kerjasama di sini, sebenarnya ada kerjasama infrastruktur ya. Infrastruktur kita mau nyewa nih, mau nyewa berapa bandwidth berapa. Itu juga bisa dengan aplikasi, tinggal menggunakan komputer atau menggunakan gadget ya, itu ada. Atau juga yang lain, application, software, apapun lah kita bilang. Pokoknya service sebagai atau layanan apapun atau anything sebagai service gitu ya, yang bisa dilayani oleh para operator AAS ya, Mhm. anything as a service. Nah, mereka harus bisa tadi klik dengan mudah dengan menggunakan gadget atau dengan komputer, tetapi bayarnya include di dalam langganan bulanan lah anggap aja. Ya. Jadi karena di spread banyak masyarakat jadi harganya murah gitu ya. Mhm. Selain persaingan harga dan layanan, tantangan apa lagi sih Pak yang dihadapi oleh operator ataupun provider telekomunikasi di tanah air saat ini? Ya saat ini memang kalau kita lihat ya terutama nih masalah PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak dari sewa frekuensi ya. Sewa frekuensi misalkan di 2,3 waktu itu salah satu operator menang dengan nilai kira-kira 1 triliun dengan upfront fee 2 triliun menjadi 3 triliun dibayarkan. Memang kedepannya dengan 5G ini yang menggunakan bandwidth lebar, nilai dari suatu frekuensi itu harusnya tidak semahal yang sebelum-sebelumnya ya. Tujuannya karena tadi saya bilang asas utama dari telekomunikasi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya digunakan sebesar-besarnya untuk manfaatan gitu, kemanfaatan dari masyarakat ya. Jadi dari tadi PNBP terutama spektrum frekuensi ini harus dihitung ulang. Bagaimana supaya manfaatnya lebih ke arah masyarakat ya. Demikian. Mhm. Jika nantinya yang saat ini kabar berhembus antara XL, Axiata dan Smartfren betul-betul akan bisa merger atau konsolidasi, ini idealnya targetnya akan terimplementasi di tahun ini atau justru masih butuh waktu di tahun depan, Pak Ian? Kalau saya perkirakan masih perlu waktu di tahun depan ya. Mhm. Karena dua buah misalnya bisnis atau lembaga yang bergabung, ya masih perlu penyesuaian lah ya. Ya. Jadi dari orangnya, kemudian dari juga bisnis proses, di lapangan seperti apa, kemudian juga aturan keuangan, Ya. administrasi, ya sampai tahun depan lah.